Selamat malam ini, menjelang malam ini sore hari. Ya, mungkin sebenarnya ini bukan waktu yang cocok untuk ngopi ya, tapi nggak apa-apa. Untuk percobaan ini kita agak kemalaman sedikit. Oke, ini sekitar masih 6:30. Oke, nah jadi begini. Beberapa waktu lalu atau video-video saya dahulu itu bercerita tentang usaha kopi di pinggir jalan atau kopi keliling itu bermodal yang terjangkau. Atau berapa modalnya? Modalnya terjangkau. Sudah ada, kita bikin itu. Nah, ada dua metode yang sudah kita coba di situ. Ada metode V60 sama Mokapot. Nah, sekarang ini kita memakai model atau memakai French press, ya, French press seperti ini ya, oke ya, French press. Ini nampaknya juga pilihan terbaik untuk kopi-kopi yang tempatnya itu memerlukan mobilitas. Ya, kenapa begitu? Karena ini ada dua jenis, bisa yang kaca begini atau yang modern stainless seperti ini, ya, stainless. Lalu bagaimana menyeduhnya? Nanti kita lanjut ke situ. Seperti biasa, mohon like, subscribe, dan share-nya. Nah, kalau Anda menyukai video itu ya tolong di-share atau juga diberi komen barangkali biar video ini makin membaik, ya, terus membaik. Baik, sebelum berlanjut ke ini, kita nyalakan kompornya dulu ya, untuk airnya dulu ya, oke ya. Ya, ini kenapa bisa menjadi pilihan? Karena ini harganya juga cukup terjangkau. Sekarang sekitar yang 300 mili ini ya, yang 300 mili. Ini 300 mili, ini juga 300 mili begini. Ini antara 50, 60 sampai 100 ribuan. Nah, bisa jadi kita bawa paling tidak 3 atau 5 Mokapot. Tujuannya apa? Untuk mempercepat penyajian, ya, mempercepat penyajian. Nah, ada juga yang kalau butuh mobilitas tinggi yang seperti ini, maksudnya bahannya stainless. Jadi di bawah-bawah itu kan tidak rentan ya, tidak rentan kayak kaca begini. Yang kayak kalau kaca kan rentan pecah. Nah, kalau ini aman. Cuman jadi kurang asik kelihatan, kurang kelihatan hasil seduhnya. Ya, jadi begitu. Nah, jadi pilihan ada di Anda. Memang kalau yang stainless agak lebih mahal. Ya, baik. Ya, jadi begitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ini juga bisa mempercepat penyajian itu. Saya bilang begitu karena apa? 5 tadi kita bisa seduh bareng. Nah, kompornya itu satu saja, pakai air yang agak banyak begitu. Kompornya satu, kita seduh 5 begitu. Kalau misalnya ada customer 5 begitu, kita bisa seduh langsung. Ketiga, bisa ini kalau kopinya pengennya sama, misalnya pengennya gayo semua begitu, ya kita tinggal perbanyak. Ini sekitar 1 liter ini ada. Nah, misalnya 1 liter itu kira-kira bisa sampai 5 ya, 5 cup, 5 gelas begitu. Nah, itu untuk black coffee ya. Nah, bisa sampai 5. Nah, kalau 300 ya paling jadi satu cup begitu. Ada yang 600, jadi 600 begitu. Jadi pilihannya juga bisa banyak. Itu kalau mau cepat dan ternyata pilihan single originnya sama, ya kita pakai yang besar gitu ya. Nah, yang keempat adalah kelebihan yang keempat adalah kita bisa membawa beberapa
single origin, misalnya dari berbagai daerah yang ada, dari Bali kek, dari Kintamani, dari Argopuro, ada dari Jawa Barat misalnya apa, Garut kek, atau apa. Nah, sehingga kita bisa memberikan pilihan bagi customer. Mau single origin apa, ya kita membawa 4 atau 5 toples begitu, yang nggak perlu besar-besar begitu, rasanya juga cukup menarik. Jadi Fine Press cukup menarik dan mempunyai kelebihan-kelebihan itu tadi. Kalau yang lainnya misalnya V60 ya, itu kan kita maksimal di 01, yang ukuran dripnya itu 01 atau 02, itu maksimal di 4 ini. Tetapi itu pun kan tidak bisa dicampur. Kopinya harus pilihannya 1. Nah, agak terbatas di soal kecepatan itu. Soal kecepatan ya, bukan soal rasa. Kalau rasa kan pilihan lain lagi. Oke, ya kita seduh saja. Nah, ini seduhnya saya memakai apa ini enaknya? Ini. Flores ya. Flores ini. Ya, oke, Flores. Ini Flores, ini agak medium ya, ini jadi agak berbody ini. Kemungkinan besar nanti akan berbody. Nah, seperti biasa kita main di 1:15 saja ya. 1:15, jadi kalau ini kopinya 20. Kopinya 20. Nah, oke, 20. Nah, 20 Flores. Oke. Nah, di grain size-nya medium ya, medium. Medium ada di coarse aja, coarse. Ya, biar mengikuti anjurannya coarse. Mana ini? Nah, coarse. Nah, ini airnya juga sudah oke. Sudah matang. Ya. Memakai ini kita. Nah, seperti biasa juga harus ini panasin dulu ya. Kita dihangatin dulu dengan airnya, air hangat. Nah, nih, supaya untuk penyeduhan optimal itu kita hangatin. Jadi hangatnya sama, tidak terlalu mendadak begitu. Kalau ininya dingin itu bisa mengganggu penyeduhan, bisa mengganggu penyeduhan. Ini dimasukin dulu. Nah, oke. Iya. Nah, oke. Begini. Biar hangat dulu. Nah, ini sudah cukup hangat. Baik. Buang. Nah, jadi ini juga mesti disaring dulu biar ada keseragaman bubuk kopinya. Ya. Setidaknya mengurangi yang lembut-lembut, karena grindernya juga grinder bukan yang menghasilkan hasil bubuk yang seragam, ya, grinder biasa begitu. Ya, oke ya. Nah. Oke, ini sudah selesai. Tumpuk sini dulu. Nah, ini masukin. Ini kita lagi tuang airnya. Coba lagi. 20. Wih, banyak bener. 20 saja.
Ini tadi masih ada sisa di grindernya berarti. Oke, 20 lebih 2. Ini berapa ini? Kok nggak kelihatan? Tahan dulu. Ini sudah agak melehoi. Sudah agak melehoi. Ini kelihatan ya? Ini ku agak sebentar. Ini 86 ini. Oh. Ya. 86 ya, kelihatan ya, 86 ya. 86. Oh, enggak, 88, sorry, 88. 88 ya. 88 ini. Oke, di medium berarti. Medium. Suhu tengah. Oke. Ini seperti biasanya kita blooming dulu. Kita blooming di maksimal. Blooming itu kalau tidak ada ukuran ininya ya berarti di 2 kali volume kopi. Tadi 20 berarti maksimalnya 40. Ya, oke. 40 ya. Langsung aja begini. Enggak mau. Nah, udah. Oke, 40 di 40 dulu. Loh, ini sudah 40. Oke. Ya. Tadi belum di 0 ya, berarti 66 dong. Harusnya 60 dong berarti. 60. Ya, oke. Kita tunggu sebentar biar terjadi blooming, biar keluar gas-gasnya yang mengurangi rasa pahit kopi ya. Oke. Ini 45 saja. Blooming di 45. 45. Oke. Langsung saja, langsung. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ini nanti ini. Nah, ini ya, ini timer. Nah, ini sudah langsung ke 300 berarti. 300. Moga cukup. 300. 300 lebih sedikit, tadi 20. Wah. Nah, pas ini 300. Oke. Soalnya tadi tidak di ke 0 lagi. Oke. Nah, ini langsung 4 ya, 4 menit ya. Ini hitungan. Ini ya. Nah, hitungan mundur. Nah, kelihatan. Kita tunggu sambil cerita. Jadi kita tutup kopinya. Set. Nah, kita tunggu. Jadi tanpa aduan ya, berarti tanpa aduk. Tinggal menunggu matangnya. Cepat sekali prosesnya, tinggal 4 menit. 4 menit yang untuk ekstraksi bukan ekstraksi lagi, tadi sudah terjadi ekstraksi, tetapi ini 4 menit. Ya benar, ekstraksi. Sorry. Ekstraksi lagi 4 menit. Nanti berarti kita akan 4 menit. Nah, apa tidak kelamaan ya, justru itu makanya tadi misalnya kita sedia beberapa French press, maka akan mempercepat ini. Misalnya ada pesanan lagi masuk, orderan lagi masuk, ya langsung kita seduhkan. Nah, tunggu 4 menit semua. Nah, jadi tetap saja yang lainnya, ini hanya beda di peralatan seduhnya, hitungannya, tapi harganya hampir sama. Hitungannya adalah ini tadi sekitar 60, yang 300 mili ya, 60, 50, 60, 80. Itu yang merek-merek biasa ya, ya ada yang 100, 140 yang bagus-bagus itu. Nah, yang bagus itu letaknya biasanya di kaca ya, di kaca ini bersih gitu, tidak gampang ada semacam belang-belangnya begitu ya, semacam kotor yang nempel kacanya. Itu kalau yang murah itu biasanya lemahnya jadi kelihatan kotor terus, kelihatan kotor meskipun kita sudah cuci dengan baik.
Sekarang tinggal menghitung saja. Misalnya taruh kata ambil harga, taruh kata yang cukupan lah, yang supaya kelihatan lebih bagus, yang 100-an. Yang 100 kali 3, 300. 300. Kalau ambil yang mau besar, yang 1 liter kayak gini, ini kemarin saya beli sekitar 250 atau 300, begitu lupa saya. Sekitar itu, tapi nggak nyampe 500. Nah, ini bisa 1 liter ini. Jadi kalau nanti ada 5 orang mau, misalnya 5 orang mau bareng gitu, atau 4 orang, nah itu kita langsung seduh di sini. Jadi kan cepet, tinggal nuang-nuang begitu. Nah, ini kalau nanti, nah ini sudah kurang 1 menit countdown, hitung mundurnya. Nah, kalau nanti hasilnya pengennya yang agak tebel, maka ini jangan dituang semua. Kalau kita minum sendiri, kalau untuk orang beli ya tuang semua dong, langsung begitu. Jadi 4 menit itu adalah memutus ekstraksi tersebut, contacting time antara air dengan pelarut dengan terlarut. Pelarutnya adalah air, terlarutnya adalah kopi. Itu diputus karena langsung dituang. Nah, langsung dituang begini kan berarti putus. Nah, kalau didiamkan terus, direndam terus begitu, kopinya ya tentu saja terjadi kontak terus, ya itu akan bereaksi terhadap mempengaruhi rasa kopi itu, terutama di asid dan bodinya. Jadi ini pilihan yang baik. Nah, ini sudah 4 menit ya, terdengar. Ini kita matiin ya. Ini 4 menit. Ekstraksi 4 menit, langsung kita tuang. Ya. Nah, di sini ya. Di sini kita tuang. Ini. Sedikit dulu aja. Tekan, langsung tekan. Nah, ketika ditekan ini bagaimana rasanya? Kalau terlalu enteng berarti mungkin itu gilingannya terlalu besar atau terlalu bubuk kopinya terlalu besar. Tetapi kalau berat itu berarti bubuk kopinya terlalu lembut. Itu ukuran untuk ini menekannya itu. Jadi di tekanan itu enteng atau tidak. Nah, oke. Ini ternyata 300 itu banyak juga. Nah, ini masih segini. Ini loh, segini hasilnya. Oke ya. Ini hasilnya segini. No, masih ada. Ini nanti nggak apa-apa. Ini kita nyoba sedikit saja karena sudah agak mendekati malam, daripada kita agak terpengaruh istirahat kita. Nah, oke ya. Ini kita coba bagaimana rasanya. Ini tadi Flores medium, profil roastingnya medium to dark ini tadi. Jadi agak berat ini kemungkinannya. Baunya enak. Aromanya enak. Wangi. Coba. Ini sebentar biar agak adem dikit. Ini tadi ini ya. Coarse ya. Ya, makanya agak di coarse dikit. Nah, ini. Ya, oke. Nah, coarse-nya begini. Oke. Ya. Ini sudah agak adem. Rasain. Bentar. Masih kepanasan, tetapi rasa kopinya sudah dapat, cuman masih terlalu panas. Kita diamkan sejenak biar lebih bisa dinikmati. Jadi kalau terlalu panas, masih terlalu panas. Ini tadi mainnya saja sudah di 88, berarti di temperatur sedang ya, temperatur sedang kan 85 sampai 90 ya. 90. Jadi nah, itu temperatur sedang. Nah, tujuannya temperatur sedang ya mengurangi rasa, biasanya mengeluarkan supaya tidak terlalu berbodi begitu ya, sedang untuk menekan itu. Ya. Ini coba ya sekarang ya. Sudah cukup dingin. Cukup adem atau belum? Oh, masih panas ini. Masih. Oke, masih panas. Oke ya.
Bentar. Terasa masih watery. 115 untuk frame press dengan contacting time tadi 45, ekstraksi dan 4 menit. Itu nampaknya masih belum berasa, kopinya belum terlalu apa ya, terlalu berpengaruh. Ini rasa kopinya masih sebentar. Ini biar adem dulu ya. Oke, jadi kira-kira teman-teman sudah punya yang para apa ya, peminat atau yang ingin membuka usaha kopi keliling ya, kopling keliling atau ya di pinggir jalan begitu atau di ini bisa mempergunakan atau kita memakai salah satunya memilih French press ini. Nah, nanti kan dapat kita kalau beli kan dapat kardusnya. Nah, kardusnya itu kan kita bisa bawa terus sehingga mengurangi risiko benturan. Oh ya, ada juga kemarin saya lihat itu di online itu ada kayak papan kayu yang didesain untuk berjualan, tapi itu untuk motor sih, pakai motor bukan pakai sepeda begitu. Nah, itu pakai motor, itu nanti sudah dibentuk begitu, harganya juga kemarin itu sekitar 200 sampai 250. Itu kayu begini, ada nanti di marketplace, coba dibuka saja di marketplace, itu ada ya, tempat jualan kopi keliling begitu. Itu ada kemarin, saya kebetulan dapat. Nah, sehingga itu nyaris menjadi meja. Kalau etalase ya cukup mahal ya kalau etalase, dan itu tidak bisa dibawa-bawa ini kalau dibawa-bawa keliling gitu. Kalau mau dibawa-bawa keliling model kopling atau yang terkenal itu sekarang Starbucks keliling itu juga bisa. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi mendesain atau ini. Tentu diubah-ubah sedikit juga nggak apa-apa. Itu dari kayunya apa saya juga nggak tahu, belum beli sih. Ini bisa menjadi pilihan. Begitu ya. Jadi ini kita coba lagi. Ini sudah agak adem. Ya, agak adem. Oke. Lumayan ringan, tapi asidnya tidak keluar. Nah, ini tadi kemungkinan kecampur kopi sebelumnya karena tidak tergrinding atau mesin grindernya masih ada sisa. Ini langsung saya lupa tadi langsung memasukkan ini. Nah, ini memasukkan Floresnya, ini asemnya, asiditinnya nggak keluar ini. Tadi Robusta, padahal ya jadinya rasanya agak terganggu sedikit. Nah, mulai terasa rasa kopi. Tapi kalau untuk jam segini mungkin cocok ya, tetapi kalau untuk pagi ini kurang kental, kurang nendang. Jadi gitu ya, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video di sini ya, di Kopigo Silaturahmi, channel tentang kopi, goes, dan silaturahmi. Juga saat ini kita pengen berbagi pengalaman lah, sharing begitu tentang UMKM, karena saya juga masih termasuk pelaku UMKM, bahkan binaan, dibina maksudnya, bukan pembina, dibina. Nah, kita bagi itu supaya kita bisa berusaha dengan modal yang cukup terjangkau dan pilihan usaha yang ternyata sebenarnya variatif. Jadi semoga video ini menginspirasi dan mampu atau dapat menyemangati Anda semua untuk ber-UMKM atau berbisnis ria. Semuanya ya ada kemauan, harus ada kemauan. Ya, jadi itu harus tetap semangat, laksanakan,
Ini gambarannya sudah jelas, tinggal dibuat-buat saja. Oke, begitu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa.